Bu? Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Atok yang sudah meluangkan waktunya, memberikan kesempatan pada saya ya untuk melakukan coaching supervisi akademik ya, ikut di kelas Panjenengan. Tapi sebelumnya saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu ya Pak ya. Yang pertama, ini jenengan mengampu mapel matematika. Oke, kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8A. Oke. Kapan jenengan akan saya bisa diizinkan untuk masuk di kelasnya jenengan? Insya Allah besok ada jam di kelas 8A. Oke. Besok ya Pak ya? Ya, besok. Nah oke, ini matematika nih ya Pak ya di kelas 8. Kira-kira materinya apa Pak? Materinya itu nanti mengenai rata-rata dalam suatu kumpulan data. Rata-rata. Oke, materinya tentang rata-rata ya Pak ya. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dari materi ini itu apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu nanti siswa ada 3 Bu. Ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian rata-rata dengan bahasanya sendiri, dengan kemampuannya yang dimilikinya. Terus kemudian dengan media yang dipilih oleh siswa, siswa juga dapat menjelaskan pengertian rata-rata dan mengaitkannya dengan soal. Dan yang terakhir adalah dengan rasa penuh percaya diri, siswa mampu mengerjakan soal yang berkaitan dengan rata-rata min dari suatu kumpulan data yang mengaitkannya dengan kehidupan kita. Oke, tujuannya bagus sekali ya Pak ya, ini bisa menjelaskan ya dengan bahasanya sendiri, terus dengan media yang dipilih sendiri, berarti jenengan itu tidak mematok anak harus kamu ini, tapi sesuai kemampuannya. Nah, bisa milih gitu ya, mencerminkan diferensiasi ya Pak ya. Oke. Terus percaya diri, ya ini ya Pak ya, percaya diri. Mampu mengerjakan soal seperti itu ya, menyelesaikan soal yang ada. Tujuannya bagus sekali nih Pak. Nah, dari tujuannya ini, area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Pengembangan yang hendak saya capai itu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke. Pengetahuan, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang sudah saya berikan, dan di aspek keterampilan walaupun itu tidak banyak, siswa itu mampu dapat mengerjakan soal dan menjelaskan apa itu min atau rata-rata dari suatu kumpulan data. Oke, berarti kalau di pengetahuannya itu sebatas mampu mengerjakan soal, kalau yang di keterampilannya selain bisa mengerjakan soal juga bisa menjelaskan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Oke, bagus Pak. Selanjutnya kan ada tujuan, ada area pengembangan juga yang hendak dicapai. Nah, dari itu semua pastinya jenengan itu kan sudah menyiapkan strategi ya Pak ya. Nah, kira-kira strateginya apa saja? Tentu di RPP yang saya buat ini pembelajaran berbasis berdiferensiasi, kemudian KSE dan budaya positif. Nah, nanti tadi di tujuan pembelajaran sudah saya jelaskan bahwa mereka sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kemudian sebelum memulai pembelajaran, tentunya saya akan meningkatkan KSE-nya itu dengan cara ice breaking agar mereka sudah fokus pada pelajaran. Memberikan fokusnya ya Pak. Dan tentunya diiringi dengan budaya positif. Gitu. Nah, tentunya selain strategi itu, saya juga merancang model dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, kemudian dengan metode berkelompok, tetapi kelompoknya tidak homogen, artinya ada siswa yang pintar dan yang kurang bisa, itu dicampur jadi satu, dan otomatis dengan itu feedback yang akan saya cari dengan menggunakan tanya jawab ataupun penugasan. Ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya kayak gitu ya Pak ya.
Oke, sungguh menarik sekali dan strateginya sudah matang ini, sudah disiapkan. Nah, dari tujuan, area pengembangan, strategi. Nah, kira-kira saat saya masuk di kelasnya jenengan itu yang perlu saya perhatikan secara intens, yang perlu saya tulis, yang perlu saya kasih masukan lebih, itu yang bagian mana, Pak? Kalau saya sering di pelajaran matematika itu sering siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran matematika. Jadi saya perlu untuk diperhatikan bahwa siswa yang aktif itu tidak hanya siswa yang pintar saja, tapi keaktifan siswa itu. Terus kemudian yang saya khawatirkan selanjutnya adalah mengenai feedback yang akan saya beri atau yang akan diterima oleh siswa itu. Mohon untuk bagaimana saya memberikan feedback ataupun siswa memberikan feedback. Feedback dalam artian umpan balik yang materi yang sudah saya berikan. Ya, jadi kayak responnya anak itu bagaimana seperti itu ya. Jadi keaktifan dan feedbacknya ini nanti saya perhatikan kayak gitu ya Pak ya. Oke, nggak usah khawatir nanti selama pengamatan saya akan mencatat yang dibutuhkan oleh panjenengan seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak atau ya untuk obrol-obrolnya sebelum saya masuk ke kelas jenengan begitu. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin itu saja ya Pak Atok, saya permisi. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, kalian dari kelas sama ada yang perasaannya kan beda-beda, ya kan? Ya. Oke, antara Tasya sama Awan sama nggak perasaan sama Tasya? Nah, maksudnya bukan perasaan itu, kamu sedih atau senang? Senang, kamu masih senang? Ada yang sedih hari ini? Ada yang sedih kan? Ada yang sedih habis gara-gara dihukum manjat? Ada? Ada kan? Nggak ada, kamu sedih? Nah, berarti semuanya sudah terbiasa semua ya? Beneran? Beneran ini? Kamu sedih kenapa? Kamu sedih? Kenapa? Ini kalau semuanya sudah kebanyakan sudah tenang, terus kita menyamakan dulu semuanya, oke? Karena ada yang senang, ada yang sedih, ada yang makan ini nggak usah. Ini kalau kalian jijik ya, ini yang menyatu. Nah, terus kita kerja semua fungsinya. Nah, fokus yang belum kami kalian, yang belum kami kalian, yang belum pensiun juga dengarkan, karena pensiun juga kalau nanti biasanya semester setengah dia terlalu tentang kalau lepas nanti nggak apa. Oke, sudah ya. Oke, semuanya aku duduk kerja semuanya. Kerja sudah duduk. Oke, berdiri kanan sama berdiri rata. Ya, nggak ada yang ada di meja. Ya, tangan di sini. Oke, posisinya di sini. Nggak ada yang duduk. Ya. Nah, oke, kalian tahu nggak kenapa aktor sama aktris itu kadang bisa setelah ketawa senang bisa langsung sedih, bisa langsung marah? Tak pernah nggak lihat? Pernah? Oke, kalian pernah lihat film coba? Ya, rasanya dia aktornya luar biasa. Tahu nggak kenapa seperti itu? Karena biasanya latihannya gimana? Biasanya sebelum aktor memulai, biasanya memulainya dengan pemanasan, istilahnya apa itu? Kalau orang yang hamil itu biasanya apa? Yoga seperti itu. Nah, oke, kita sekarang berusaha seperti aktor, tapi aktor di dalam kelas ya. Nah, oke, kenapa seperti dahulu? Jadi saya hitung ada tarik nafas, tahan sama keluarkan. Nah, ya. Saat tarik saya hitung 1 sampai 10. Saat menarik, kalau bisa perutnya dibesarkan. Ya, dibesarkan. Kalau saat tahan jangan sampai langsung. Nah, saat mengeluarkan kemeskan lagi. Oke ya, hitungannya 10, 5, 10. Tarik 10, tanggal 5, keluarkan 10. Nah ya, saya hitung baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dalam 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
masyarakat seluruh dunia. Oke, ini ada LKPD satu-satu. Coba kalian baca, setiap kelompok kalian boleh bekerja sama, baca terlebih dahulu. Saya kasih waktu setelah dibaca, ambil titik-titik ini, kalian isi, ya. Isinya dengan apa? Isinya dengan pembahasan ini. Masalah yang ada di sini. Ini ada masalah masing-masing. Ada masalah satu sampai tidak, ya. Masalah satu tentang apalah kalian baca, kemudian ada titik-titiknya kalian isi sampai di sini, ya. Sampai dari ini. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Sampai isinya 10 menit, ya. Kalau belum nanti saya gitu. Menit dengan isinya, ya. Saya lihat sudah sama, sudah belum ada sebelumnya, ya. Kasih pakai. Oke, kita sebutkan dulu. Lanjut. Itunya simpan, itunya kalian simpan. Nanti saat melihat tontonan ini, kalian yang salah untuk bisa dibenarkan. Tapi membenarkannya nanti kalau sudah videonya selesai. Ada? Oke. Oh, seperti semua. Kalau kalian saya mau lagi jelas rekan saya mau mengajar tambah ini statistika, ya. Setelah mendapat materi ini nanti kalian dapat ide. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan penyanyi rata-rata. Yang kedua, kalian bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan ukuran rata-rata. Yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan soal dengan rata-rata dalam pembelajaran. Nah, ini sini ada yang betul ini. Tahu, ya, bisa sendiri, ya. Kalian mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi dengan pembelajaran ini nanti kalian bisa mempelajarinya dengan video ini atau dengan LKPD atau dengan sumber yang kalian ini menggunakan ini. Terserah. Pak, saya lebih paham dengan video ini, saya akan mengerjakan yang ini dengan sumber ini. Pak, saya lebih paham dengan LKPD itu, saya akan mengerjakannya dengan referensi LKPD itu. Saya lebih paham menggunakan ini, Pak, boleh menggunakan. Paham, ya? Oke. Nah, ini poin 3 ini yang akan kalian sampaikan. Nah, apa itu rata-rata? Dan kesan ini, rata-rata adalah suatu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya. Nah, ya. Contohnya ini ada turnamen Polda Al-Musa itu mengirimkan cabang olahraga futsal. Ada 10 pemain. Sepatunya ukurannya ini 40, 38, 37 sampai 40. Ada 10, ya. Rata-ratanya itu berapa sih besar sepatunya? Size-nya berapa? Caranya bagaimana bikin kita? Jawab. Kita akan menulis. Rata-rata adalah apa? Menjumlahkan seluruh data terus dibandingkan banyaknya data. Nah, ini menjumlahkan seluruh data kalau dibandingkan banyaknya data. Kita jumlahkan datanya dulu. 40 tambah 37 tambah 39 sampai ditambah 40 sama dengan 389. Banyaknya data ada 10. Masukkan min adalah jumlah seluruh data dibandingkannya sama dengan 389.
9 bagi 10. Jadinya 38,5 ya. Contoh soal yang pertama. Banyaknya pengunjung klinik kampus ini. Biasanya sampai sakit kan nggak masuk, maksudnya klinik itu ya. Nah, berapa kata masuk yang 1 minggu itu kira-kira? Coba menggunakan ini juga jumlah data juga ditanya. Semua data dijumlah di 318, tanggal 20, tanggal 19, tanggal dari mana? 18 ya. 20 dari 19, 23, 21, dari Jumat, 21, dari 1, 17, 15. Nah, dijumlah hasilnya 133. Dibagi 77 itu dari mana? Nah, banyaknya tadi. Banyaknya dari berapa? Dalam 1 minggu ya. Jadinya kamu? Terus salah kedua, berbeda maksudnya. Kalau ini nilai kelas 8A, yang pertama saja. Yang nilainya 5 ada, yang nilainya 6 ada, 7 atau 10, dan yang nilainya 10 ada. Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Karena ini kita cari jumlah rata-rata ya. Min sama dengan jumlah data dari banyak data sama dengan 5 kali 3 tambah 6 kali 8, 5 kali 3 tambah 6 kali 8, tambah 7 kali 10. Kenapa ini kali? Karena yang bernilai 5 ada 3. Boleh kalian tuliskan yang ini? Boleh kalian tuliskan yang ini? 5 tambah 5 tambah 5 tambah. Kita kan ada 3, 5 tambah 5 tambah 5. Tambah lagi kan? Nah, mana ada berapa? Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tambah lagi. Dan seterusnya, semakin kita semakin sederhana. Makanya seperti ini ya. Dijumlahkan, dikalikan, atau dijumlahkan. Hasilnya diberikan dengan banyak. Ketemu 295 dibagi dengan 40. Hasilnya 7,375. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Banyak siswa yang di atas rata-rata. Ada berapa? Ada berapa? Banyak siswa yang di atas rata-rata. Ada berapa? 19. Dapat dari mana 19? Dapat dari mana? Yang lebih dari 7 nilainya banyaknya juga. Ini 11. Yang di atas itu kan nilai 8, 9 sama 10 ya? Yang 8 berapa? Yang 9 sama 10. Nah, itu ya. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah 11 tambah 6 pada 6. Contoh soal 3 beda ini. Nah, di sini ada nilai rata-rata ujian dari 39 siswa adalah 45. Jika seorang siswa yang ujian ujiannya sakit ini, nggak ikut PAT, salah satunya sakit, ya. Terus setelah juga belum diikuti Excel, dimasukkan nih nilainya langsung ketemu rata-rata yang baru, jadinya 40. Nah, berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian tersebut? Nilainya kan masih dirahasiakan, beda. Yang ditanyakan ujian. Terus gimana caranya kita cari dulu yang sebelum siswa yang usulan itu masuk? Jumlah data sama dengan min kali banyak data. Kalau dapat rumus dari ini dari mana Pak? Rumus min tadi apa? Min sama dengan apa? Jumlah data bagi banyak data. Ini ya. Nah, ketemu jumlah data, ketemu jumlah data sama dengan min kali banyak. Kali sini kali per 1, ini kali ini kali ini. Jumlah data per 1 masih jumlah data. Min kali banyak data. Min kali banyak data. Iya. Akhirnya kamu seperti itu rumusnya. Jumlah datanya yang dari 45 kali 39. Ini yang 45, min yang ini ya, yang awal. Banyaknya data ada 39. Jadi dikalikan jadinya hanya 175. Kalau sudah berarti ini siswa ini cukup. Masuk. Jumlah data sebelum ditambah jumlah data sesuai. Jumlah data sebelum tadi sudah besar berapa? 1755 ditambah jumlah data sesuai. Data sesuai itu maksudnya nilainya dia, nilai satu ada itu. Kita simbolkan M. Banyaknya data sebelum ada berapa? 39. Tambah banyaknya data sesuai ada berapa? 1. Satunya itu adalah seorang siswa ini. Kamu ya. Minnya jadi berapa? 46 ini setelah siswa tersebut masuk. Nah, ya. Jadi ya 46 sama dengan 1755 tambah M jadi 40. 39 tambah 40. 46 kali 40 kali lagi ya. 46 kali 40 sama dengan 1755 tambah M. Hasilnya 1840 dari 46 kali 40 jadinya 1840 sama dengan 1755 tambah M. N-nya sama dengan 1840 dikurangi 1750. Hasilnya 80. Paham? Terakhir, kalau tadi yang ditanyakan nilainya, kalau ini yang ditanyakan adalah banyak siswanya. Ya, ini berapa banyak siswa kelas berapa? Gitu ya.
jumlah data A berapa? Min A kali banyak data A. Kayak ini ya, sini ya. Min A kali banyak data A. 72 dari mana? Ini banyak data A. Sudah belum? Kita baca dulu. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 16 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-rata kelasnya menjadi 75. Jadikan 1 jadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawabannya dengan jelas. Oke, kita masuk dulu. Jumlah data A sama jumlah data B. Jumlah data A, min A sama kali banyak data A. Min A berapa? 2. Banyak data A, karena ini yang mencari banyak siswanya. 72 kali A. 72A. Jumlah data B, min B kali banyak data B. 80 kali 12. Hasilnya itu ini 15, sorry. Ini 15 ya. Setelah digabung nih ceritanya 8A digabung dengan 8B. Min sama dengan jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi dengan banyak data A ditambah banyak data B. Jumlah data A nanti ketemu berapa? 72A. Jumlah data B berapa? 1200. Minnya yang sudah digabung berapa? 75. Banyak data A yang dicari kita tambahkan dengan A ditambah banyak data B berapa? 15. Nah kita kali silakan. A tambah 15 dikali dengan 75. Terus 72A ditambah 1200. Hasilnya 75 kali A. 75 kali 15 berapa? 1120. Nah, salahnya masuk kami juga. Yang A digabung dengan A, yang ada variabelnya kita pindahkan jadi 1. Jadinya 75 dikurangi 72. 1200 dikurangi 1125. 3A sama dengan 75. Hasilnya hanya adalah 20. Paham? Bisa. Oke, setelah kalian sudah melihat video ini, sebenarnya video dalam teknis bisa jelas. Dan kalian dilanjutkan lagi LKPD yang kalian tadi sudah kerjakan, dikerjakan lagi. Kalau ada yang salah, Pak, tapi saya salah tidak penjelasan ini, silakan dibenarkan. Silakan diganti dengan yang benar. Kalau sudah benar, tidak perlu diganti. Tinggal kalian lanjut sampai yang ini, sampai yang ini ya. Ada pertanyaan? Saya lihat nanti ya. Di sini kita coba baca masalah ini. Ini masalahnya apa, Mas? Kue apa? Kue diapakan? Dibagi dari kuenya dari siapa dan siapa? Dari Puji dan Siska. Puji dan Siska. Puji berapa? 10. Siska berapa? 5. Siskanya mau diapakan? Dibagi rata dengan berapa? 5. Berarti jumlahnya berapa kuenya? 15. 15. Terus dibaginya? 5. Hasilnya? 3. Berarti 3 itu apa? Rata-rata atau setiap anak dapat 3. Gitu ya? Ada yang salah nggak? Berarti kalian bisa mengisi ya? Ada yang salah nggak? Ya. Berapa semua ya? Ini terus lanjut. Jika jumlah Puji dan Siska menyatakan jumlah seluruh data dan yang anak menyatakan banyaknya data dan hasil pembagian kue disebut rata-rata, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan rata-rata sama dengan apa? Jumlah data dibagi. Kamu sini, ini sudah jumlah data dibagi dengan data. Oke. Sudah ya? Lanjut. Terus di sini ada lagi pertanyaan, apa sih itu rata-rata? Salah satu bentuk pemusatan data yang ditambah dengan data menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak data. Disebutkan salah satu. Ayo sekarang. Begini. Ayo. Siapa sekarang? Rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu
Nah, betul kan? Jumlah data dibagi dengan banyaknya. Terus di situ ada latihan. Silakan ada permasalahan lagi. Silakan kalian jawab. Siapa yang cepat silakan kelompoknya mengajukan jadi terserah siapa. Dimulai dari ada permasalahan lagi. Silakan. Kelompok ini semua ya. Di bawahnya ada latihan. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Dari sekarang. Sudah selesai, tapi kalian nanti ini belum tentu benar dan misalkan benar belum tentu caranya benar. Silakan yang kelompok belum maju silakan bisa mencoba atau tidak serta jawaban kalian benar ya.
lagi nih. 84 cuma 2 P. Nah, itu mas. Sekarang nih, itu kan jawabannya berbeda ya, ya. Sekarang itu kan bukan jawaban intinya, ya. Itu cara untuk mencari jawabannya, ya. Nah, jawaban intinya apa itu? Benar atau salah? Nah, permasalahannya apa sih? Ini ada nilai dari siapa? Frankie, ya. Oke, nilai Frankie. Frankie itu ceritanya kalau nilainya semuanya katanya nilainya Frankie kalau di atas 80, ceritanya mau dikasih hadiah sama siapa? Bapak P. Itu berapa kalau syaratnya apa? 80. Di atas 80, Frankie akan dikasih hadiah sama Bapak P. Dan nilainya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelajaran ya? Oke, 10 pelajaran nilainya seperti itu. Nah, di sini Frankie meminta bantuan Susi menentukan nilai rata-rata ujiannya bahwa nah Susinya menyatakan bahwa rata-rata Frankie adalah 9. Pertanyaannya apa? Apakah pernyataan Susi itu benar? Jawaban kalian seragam sama semua, ya? Ya. Apakah Frankie tidak mendapatkan hadiah dari ayahnya? Dapatkan. Kita selalu berikan alasannya seperti ini. Alasannya berbeda ya. Pak, saya terlambat karena saya rajin. Pak, saya terlambat karena saya pemisianan. Pak, saya terlambat karena saya beda-beda. Nah, ini hasil perhitungan walaupun jawabannya sama tapi ketemunya berbeda-beda. Kita lihat kelompok 4 ketemu 83 kok. Oke, lanjut ya. Kelompok 4 kelompok mana ya? Kita ketemunya 83,4. Kelompok 3 ketemunya 84,2. Kelompok sini sama sini jadian nggak nih? Di dalam ketemunya barang 83. Oke, kita koreksi. Ini kalau jawabannya jawab soalnya pilihan ganda benar atau salah soalnya sudah semua. Tapi kalau soalnya esai, kalian salah dari ininya, beda? Karena alasannya beda. Oke, kita lihat. Ini sudah ada ya? Oke, kita jumlahkan ini semua. Kalau hasilnya seperti ini, kita akan dibagi ya. Oke, satuannya dulu kita jumlahkan 5 tambah 9. 14 tambah 0, 14 tambah 0, 14 tambah 5, tambah 0, tambah 3, tambah 7, 20. Karena ini 0, ya kan? Berapa lagi? 30 ya? 3 sisa 3. Kurangnya kita jumlahkan, berapa dapatkan? 9. Sampai nilainya di atas 80 semua karena di atas 80 pernyataan Susi ternyata saya terakhir nah ini
ini. Sudah pernah semua ada yang nanya nggak? Selainnya kan? Ya. Ya, oke. Itu ada soal 5. Soal 5 silakan. Oke. Satu anak sih, satu kelompok ada 5 ya. Oke, satu kelompok kecepatan satu silakan diusulkan. Bisa bekerja sama, kerjakan, terus nanti dikumpulkan. Paham ya? Silakan. Ada 5, silakan kerjakan satu-satu aja. Misal ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Kalau terserah kalian pilih. Pilih. Pasti makanya yang mau tidak ya, ini sama dengan soal yang ini. Nah, kalau soal yang tiga ini nanti cuma satu mana, ya kan? Kalau di soal yang tadi itu ada dua mana? Ini kan dua. Nah, ini kan nanti n-nya berapa ya? N-nya 76. Nah, yang nomor 3 itu yang soal yang ditanya n ini, yang ditanya min yang baru, n-nya yang sudah sekarang. Oke, dengarkan semuanya berarti dulu. Sekarang kalian mau kelompok sesuai dengan jatah soalnya. Jatah soal nomor 1 kumpul di sini, jatah soal nomor 2 kumpul di sini, jatah soal nomor 3 di sini,
Sudah semuanya? Sudah masuk semua ya? Silakan kembali lagi ke kelompok awal. Ya. Silakan dicatat di bukunya masing-masing, catatannya masing-masing, dilanjutkan dengan tugas itu. Ada yang tanyakan atau tidak? Ya, paham semua. Oke, kita sebutkan hari ini. Kata-kata itu apa? Ini terus definisinya apa? Jumlah. Macam-macam soalnya ya. Sudah paham dengan variasi soalnya paham ya? Nah, kalau yang tadi ada yang paham, kalau tidak silakan yang tadi berkecimpung dengan orang ketiga ditanyai. Nah, orang ketiga untuk tanggung jawab soalnya di soal. Paham ya? Ya, ada tanya lagi? Ada? Ada? Oke. Kalau ada, nah, silakan. Ini ada kertas di
Oke, silakan, Mas. Ini kan benar-benar. Jelas nggak? Jelas nggak? Urusannya jelas nggak? Jelas. Jelas? Kurang. Oke. Kalian sudah mempelajari tentang kata-kata hari ini. Di situ ada macam-macam perasaan kalian. Tadi kan perasaannya beda-beda. Apa masuk? Iya nggak? Ada yang habis. Ada yang senang. Saya senang coba. Sedih kan? Ya, masih ingat? Coba sekarang gambarkan ekspresi kalian tadi dengan wajah ya. Wajahnya kayak gini. Kalau misal kalian senang, senyum aja kayak gini. Ya, gitu ya. Sambil kayak gini. Nah, ekspresi kalian setelah mendapatkan pelajaran ini. Silakan. Apa menyesal, apa kecewa, apa takjub, apa cinta, apa optimis yang bisa, atau yang sebelumnya apa benci dengan pelajaran ini. Ya, silakan ditulis, dikumpulkan sekarang juga. Kalau bisa menjawab silakan saudara. Kalau nggak bisa silakan ditulis saja. Mas saya benci sama ini. Jawab sana semua. Maju satu lagi. Kalau yang bisa juga, kalau yang nggak bisa silakan ditulis saja. Bapaknya ditulis ya. Kalau pakai kalian tuliskan ya. Nanti dikumpulkan satu kelas. Dikumpulkan satu kelas ini saya butuh ini ekspresi kami Anda. Gak usah sama ya. Yang kalian kasihkan itu ya. Ya, paham ya? Baik, sampai nanti dikumpulkan salah satu ke rekan saya. Silakan saya akhiri dulu sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur selaku PP sudah hadir siang hari ini dalam agenda pendampingan individu 25 dan juga terima kasih juga Pak Atok selaku rekan sejawat saya yang hadir di agenda percakapan pasca observasi. Saya mulai ya. Selamat siang Pak Atok. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Atok sudah meluangkan waktunya menjadi coach saya dalam supervisi akademik ya. Dan alhamdulillah juga supervisi sudah berjalan dengan lancar. Nah, ini saya mau tanya nih sama Pak Atok. Mungkin pengalaman supervisi kali ini berbeda dengan supervisi yang sebelumnya ya Pak ya? Iya, berbeda. Nah ini saya mau tanya pertama perasaannya jenengan ya setelah jadi coaching saya dan saya observasi di kelas itu bagaimana perasaannya? Yang pertama ya alhamdulillah senang, lega karena dari mulai persiapan dan kemudian pelaksanaan hingga saat ini ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan. Tentunya yang kedua itu dari proses ini kayak semacam apa ya, ada persiapannya, jadi terlihat semacam ada yang berbeda dari pembelajaran biasanya. Senang ya Pak ya dapat ilmu baru ya. Oke. Nah kira-kira dari pertemuan setelah kita kemarin ada pra observasi, terus ada observasi, kan ini ada pasca ya Kak ya. Dari tujuan pertemuan kita siang kali ini, apa sih yang ingin Pak dapatkan?
utama dan paling utamanya itu ya saya lebih ke apa yang sudah saya lakukan, terus kemudian ibu lihat saat observasi itu di pengamatan prosesnya ada yang kekurangannya itu apa Bu, terus kemudian saya belum apa ya, sudah ada tindak lanjut tetapi masih arah ke depan itu bagaimana? Oh iya. Jadi prosesnya saya melakukan dengan bagaimana, dengan juga sudah ada rencana tindak lanjutnya gitu ya, terus mau gimana? Oke, sebelumnya saya mengapresiasi sekali, terima kasih sudah diizinkan masuk di kelas panjenengan. Nah, tujuan pembelajaran jenengan yang diungkapkan itu kan ada 3 ya Pak ya, kemarin itu sudah tercapai ya, dari segi pengamatan yang saya amati itu sudah tercapai. Terus juga untuk area pengembangannya jenengan ada pengetahuan, keterampilan dan juga ini keaktifan anak ya Pak ya, itu ini dikembangkan. Di sana saya juga sudah melihat sudah muncul di pembelajaran jenengan ASE di awal pembelajaran jenengan kemarin mengajak anak-anak untuk sebagai sebelum biar mereka itu fokus mengikuti pembelajaran itu juga sudah terlihat. Pembelajaran matematika itu yang saya fokuskan itu lebih ke keaktifan dulu. Karena keaktifan itu biasanya anak-anak yang pembelajaran matematika itu yang kurang aktif itu tidak bisa aktif. Alhamdulillah kemarin walaupun ada beberapa yang kurang, tetapi sudah sebagian besar anak-anak aktif. Nah, untuk mengenai masalah menjelaskan itu memang anak-anak itu emang karakternya seperti itu. Kalau dalam pembelajaran matematika mereka bisa mengerjakan, untuk menjelaskan itu kayak masing. Dia maksudnya dari segi tulisnya Pak ya udah bisa, tapi kalau untuk menjelaskan itu agak sulit gitu. Oke. Nah tadi kemarin itu ya saya lihat dari segi kayak ini bisa, hanya saja sebatas ini tulis presentasinya itu yang mungkin yang saya soroti keaktifannya itu aktifan hal semacam itu, dan ternyata kalau di matematika itu agak sedikit beda ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Selanjutnya di sini kan ada homogen. Kemarin kan jenengan enggak homogen ya, tapi heterogen itu ya, heterogen. Dari sudut pandang jenengan ke heterogenan anak pembagian kelompok itu memudahkan jenengan enggak? Memudahkan tentunya. Karena apa yang setiap kelompok-kelompok itu seperti evaluasi sebelumnya ada peringkat anak-anak yang sudah tampil dalam matematika saya bedakan tidak jadi satu kelompok. Akhirnya setiap kelompok itu berbeda macam-macam kemampuannya. Jadi ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 kelompok ini masing-masing ada yang pintar di matematika. Nah, akhirnya saat mereka berdiskusi mengenai pengerjaan soal, mereka terbantu dengan adanya sistem kelompok tutor saudara. Nah, saat menjawab soal ada 5, saya kelompokkan lagi itu, saya kelompokkan per anak dalam kelompok saya pisah lagi untuk mengelompok sesuai dengan nomor soalnya. Akhirnya beda lagi dan mereka saya kembalikan lagi ke kelompoknya. Nah, itu tanpa saya menjelaskan, saya hanya membantu saja, mereka sudah mengerti apa yang dipelajari. Dan saya juga melihat dari segi jenengan sebagai di sini kan sebagai kayak controllingnya ke setiap kelompok-kelompok itu jenengan sudah tahu, kelompok 1 ini yang kurang bisa, itu jenengan lebih fokus sama si A. Yang lainnya dia sudah bisa ya, dia ngerjakan sendiri sembari jenengan ngecek, ini sudah benar, ini coba dicek lagi kira-kira apa. Nah itu kan memancing anak untuk bertanya, Pak kalau kayak gini gimana gitu ya Pak. Itu sudah bagus Pak, sudah muncul di pembelajarannya jenengan. Hanya saja yang perlu saya garis bawah itu yang tadi Pak, kan udah diskusi nih, ayo yang mau maju kamu deh, ayo kamu maju gitu. Nah itu yang kayak rasa muncul anaknya
Ini sih kesadaran yang kayak saya pengen saya aja pak, gitu kan dari kalau kan para lima ya, kamu dia ya ini kan, yaudah kamu maju, kayak gitu kan jangan udah yang mempersilahkan anaknya. Untuk masa depan, mungkin saya selanjutnya saya lakukan seperti itu karena apa ya untuk membutuhkan seperti itu saya juga butuh proses. Ya, mungkin bisa kolaborasi atau sharing dengan seluruh KPP-nya matematika ya Pak ya. Nah, dari keaktifan siswa ya tadi sudah nampak ya, terus KPP-nya juga sudah integrasi diferensiasi tadi, terus nanti ajarnya juga sudah oke. Nah, terus lagi Pak, di akhir pembelajaran itu kan jangan ada semacam kayak refleksi ya Pak ya, refleksi diri terkait dengan pembelajaran. Nah, terus ada tugas yang jenengan berikan ke anak untuk ke pertemuan selanjutnya. Yang ingin saya tanya lagi atau ingin saya tanyakan untuk dari feedbacknya anak saat setelah selesai mengerjakan tugas-tugasnya itu dalam bentuk apa Pak? Dari matematika. Kemarin ada 3 soal, 10 soal yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Nanti saya mereka mengumpulkan, terus kemudian saya koreksi seperti itu juga. Nah, pembelajaran mereka, hasil yang mereka dapatkan itu yang akan nanti saya bahas di situ. Terus kemudian dari beberapa siswa yang sudah menjawab, nanti akan mereka memajukan dirinya sendiri. Misal si A sudah menjawab nomor 1, kemudian si B belum nomor 1, berarti si A yang akan maju. Terus kemudian si B sudah nomor 10, ada 10 soal. 10 soal itu nanti yang akan saya bahas. 10 nomor 10 si B akan maju. Terus kemudian jika semua sudah mendapat, ada beberapa soal yang tidak bisa mereka jawab, kemungkinan itu akan saya evaluasi sebagai soal ini apa sih, kenapa mereka tidak bisa. Itu yang mungkin feedback yang saya dapatkan, dan feedback yang mereka dapatkan adalah yang mereka yang sudah bisa itu mereka bisa memberikan feedback ke teman-teman. Nah, terkait dengan tadi Jenengan kan sudah tahu, oh ya ini berarti kalau misalnya ada anak yang kurang aktif, jangan mau bagaimana gitu ya. Terus nanti tindak lanjut dari penugasan jenengan juga masih dijabarkan seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira kapan sih itu akan dilaksanakan? Pelaksanaannya saya depan pertemuan yang akan datang, saya akan melaksanakannya tentunya dengan mengajarkan pertemuan saat pelaksanaan observasi. Terus kemudian dari hasil yang sudah saya dapatkan itu nanti akan saya jadikan sebagai evaluasi yang akan pembelajaran yang akan saya laksanakan seperti itu. Tentunya saya harus tukar pikiran dengan rekan-rekan guru yang yang sebelumnya. Berarti ini aktivitas pengembangannya yang pertama, tadi itu ya Pak ya, yang perlu diperhatikan itu terkait dengan keaktifan anak yang regenerasi itu, yaitu aktivitas pengembangannya apa? Terus kemudian anak-anak itu nanti kan setelah mereka mendapatkan, nanti pembelajaran milik ini tentunya berkaitan dengan pembelajaran milik. Nah, itu nanti akan saya kolaborasikan dengan pembelajaran berbasis IT. Kalau dibolehkan nanti saya masuk ke laboratorium untuk sebagai pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Jadi nanti siswa lebih fokus tidak hanya pada saya, mereka bisa mencari referensi yang ada di dalamnya. Oke, berarti ini aktivitas pengembangannya untuk mengaktifkan anak tadi kelompok itu jadi di pertemuan yang akan datang ya Pak, yang tadi jangan kan ngasih soal tugas nanti the next meetingnya itu tadi yang sudah jawab nomor 1 siapa itu jangan mau mulai menumbuhkan, tidak menunjuk si A si B nya yang maju ini, tapi dengan cara ini yang nomor 1 yang sudah siapa, yang sudah siapa, terus juga akan dikembangkan dengan berbasis IT.
Untuk yang apa namanya tadi memberikan soal terus dikasih feedback itu tujuan yang tidak dicapai berarti anak-anak bisa apa Pak tujuan yang tidak dicapai? Ya, yang tadi agar bisa kekurangan saya dapat menjelaskan. Bisa menjelaskan ya Pak. Mereka secara vokal sanggup tidak hanya menjawab di atas kertas saja, tetapi mereka sanggup menjelaskan apa yang kita yamin dan pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya dapat belajar dari kesalahan ini bahwa kekurangan saya ini agar bisa diperbaiki. Pertemuan selanjutnya. Terus ukuran keberhasilannya, jangan bisa mengatakan oh ya ini sudah berhasil nih anak ini udah aktif itu apa ya barometernya itu bagaimana? Kalau dari presentasi yang saya menurutnya dari presentase itu sudah di atas 75%. Oke, 75% anak aktif. Terus kemudian mereka sudah memahami dan sisanya hanya beberapa saja, mungkin 25% itu menjadi berarti. Oke, dan mampu apa mempresentasikan ya. Kan itu pastinya butuh dukungan. Kira-kira yang mendukung ya apa pengembangannya jenengan itu siapa yang bisa mendukung itu? Tentunya yang pertama tadi dulu saya butuh pembelajaran berbasis IT. Terus kemudian saya juga harus berdiskusi dengan teman-teman guru soal matematika ataupun dari kelompok yang lain mungkin yang bisa mengatasi permasalahan yang saya dapatkan. Terus kemudian di atas MDMB guru di Alpusa, tentunya ada MDMB kabupaten, mungkin bisa sharing di guru WA atau saya pribadi mungkin bertanya kan mereka sering nge-share itu apa itu tunjuk kinerja yang PNM itu aksi nyata mereka biasanya di sana. Terus kemudian kita diskusi ada feedback yang dapat diambil di sana. Terus kemudian secara jati akhirnya kita bisa tukar pikiran pembelajaran apa sih yang cocok dengan materi ini, pembelajaran apa sih. Berarti dari proses apa dari pas observasi ini kan tadi ditemukan beberapa kelemahan. Secara nggak langsung itu ternyata Pak atau bisa menyelesaikan sendiri kekurangan yang dihadapi oleh jenengan juga sudah ada apa namanya ini mau aktivitasnya mau dikembangkan kapan, bagaimana, siapa yang mendukung, itu juga sudah jenengan susun sendiri ternyata atau ya, dan udah menemukan jawabannya. Jadi kesimpulannya nih, kesimpulan dari obrolan kita dari pra observasi sampai dengan ini kan obrolan pasca ya Pak ya, yang bisa jenengan temukan itu apa? Kemudian dari kurang iya, akhirnya bagaimana kayak gitu? Yang kurang tentunya pasti ada yang saya temukan dari ini tentunya ada level yang namanya saya menghargai yang namanya proses. Jadi kalau mengajar dengan penuh dengan kesiapan, mengajar dengan perencanaan yang tadi Fatma bilang bahwa ada perannya. Biasanya kalau observasi kan biasanya saya langsung tempat seperti masuk ada grup tanpa ada dialog. Ini jawabannya saya. Ini ada persiapan terlebih dahulu. Fatma menanyai saya kesiapannya bagaimana, terus alat-alatnya sudah siap atau belum, alat-alatnya semuanya sudah. Paling saya butuh untuk diperhatikan saat siswa aktifan dan feedback yang mereka berikan. Nah, saat kendala di pelaksanaan, alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ada beberapa saat pelaksanaan itu ada trouble. Yang pertama itu saat di speaker itu saya sudah ambil satu speaker, terus kemudian speakernya ternyata volumenya kecil. Sudah ganti speaker juga, ternyata masih sama. Ternyata video yang saya buat itu untuk kualitas YouTube. Jadi kalau didengarkan di speaker hanya terdengar di yang dekat headset saja. Jadi itu
pembelajaran juga. Terus kemudian saat pembelajaran tadi ada beberapa anak yang ribut, itu kurang aktif itu. Terus kemudian kesadaran bukan kesadaran diri itu. Terus kemudian yang terakhir punya tidak lanjut lagi setelah pasca ini. Ya, menarik sekali Pak. Saya juga dapat ilmu dari Jemaah sangat langsung ya, bahwasanya sebelum kita melakukan sesuatu kita punya tujuan, dan dari tujuan itu akan kita capai, pastinya kita punya perencanaan. Tidak selamanya perencanaan yang kita rencanakan itu berjalan dengan mulus, pasti ada kendalanya. Dari kendala itu kita jadikan sebagai refleksi diri kita, sebagai bahan untuk perbaikan menjadi lebih baik. Benar sekali yang tadi jenengan katakan, mengajar tanpa adanya perencanaan, dan dengan perencanaan itu pasti akan outputnya yang berbeda seperti itu. Mungkin itu cukup ya, Bunda ya. Nah, terima kasih Pak Alka atas waktunya yang jenengan berikan dan sudah sharing ya. Pertama, kesempatan saya untuk masuk di kelas panjenengan. Mungkin kalau masa sama matematika itu udah kalau misalnya kayak gitu adanya, kalau ini tuh